Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Pak Kantor Kementerian Agama Kabupaten Nunukan beserta jajarannya, ada Kasubag TU-nya, ada para kasih. Yang saya hormati para kepala bidang, ada bidang Bimas Islam, PND, bidang Kristen, dan juga ada Bimas Buddha, ada Kasubag Umum, Informasi dan Kepegawaian, ada juga Pak Saimin dan Pak Ismail, dan ada teman-teman di luar masih banyak. Bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin sekalian yang saya hormati dan saya muliakan. Alhamdulillah pada malam hari ini kita sekalian bisa berhadir di tempat ini dalam rangkaian acara silaturahim yang pertama. Yang kedua tentu ingin kita sambung rasa juga terkait dengan pembinaan para supir negara di lingkungan Kementerian Agama. Dan kali ini adalah kunjungan kami yang ke sekian kalinya dari kabupaten kota, mulai dari Bulungan sendiri, di Tarakan, kemudian di Malinau. Hari ini kita berada di Nunukan apa Nunuan? Yang benar Nunukan ya. Hadirin yang saya hormati, di tengah-tengah kunjungan ini kita baru saja tadi bertemu dengan kepala urusan agama Kecamatan Logis ya. Ternyata sore yang beliau berbuka, kita doakan mudah-mudahan almarhumah diberi tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, keluarga Kementerian Agama ini tadi sudah mulai disinggung oleh Pak Kepala Kemenag Nunukan bahwa melayani itu memang tidak hanya sekedar bagi kepentingan umat satu agama, namanya juga Kementerian Agama. Jadi di dalamnya terdiri dari tokoh-tokoh perwakilan dari Islam, perwakilan dari Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, bahkan Konghucu pun juga menjadi bagian dari kewajiban kita untuk memberikan pembinaan. Tapi sekarang ini memang tipologi kita yang tidak memungkinkan untuk tersedianya semua pelayanan-pelayanan itu. Kita sebetulnya ingin sekali memberikan pelayanan, tapi tidak hanya di kita, di pusat juga demikian. Konghucu itu dulu kepala bidangnya Ibu Hajah Faridah. Saya juga sempat bingung, ini Konghucu kok yang menghina malah Ibu Hajah. Nah, kalau di Kaltara Pak Ari lupa. Tapi kalau warna kulit pas itu Ari lupa. Yang lucu itu kalau bikin program bingung ya, karena belum mengetahui apa tuh sebetulnya isi daripada agama Konghucu itu kalau kita yang di luar ini. Ya, tapi karena tipologi kita otomatis kita tidak bisa menyiapkan pejabatnya sebelum itu diberikan oleh pemerintah nomenklatur baru pada kita. Ya, termasuk juga di Nunukan barangkali demikian ya. Tapi tidak apa-apa, saya kira semua yang ingin berurusan dengan kita beri pelayanan sesuai dengan tupoksi masing-masing. Dengan demikian masyarakat merasakan kehadiran pemerintah di semua sektor agama. Bapak Ibu sekalian, karena ini pembinaan PNS, maka saya merujuknya kepada Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017. Saya kira show kali ini saya lebih banyak ke situ tuh, karena dalam rangka pertemuan pertama. Nah, kalau yang pertama itu harus terkesan gitu. Selanjutnya terserah Anda. Saya lihat ada 3 faktor yang sangat penting untuk kita ketahui di dalam PP nomor 11 tahun 2017 ini. 3 faktor itu bisa disebut 3 aspek. Aspek pertama adalah aspek kualifikasi.
sekarang ini ketika kita ada penerimaan PNS atau CPNS, semua terstandarkan kualifikasi ke S1 semua. Maka kalau ada pegawai kita atau mungkin guru kita yang belum S1 dan demikian, itu kalau tidak ada kualifikasi ke S1-nya, dia diadminkan, menjadikan staf administrasi. Karena sekarang sudah harus memiliki kualifikasi S1, kalau tidak, ya begitu. Bagi guru-guru kita kalau ada yang belum. Kalau ada yang tidak sampai pada S1, silakan untuk melapor. Apakah kuliahnya langsung izin belajar atau kuliah di sini sendiri mengambil waktu-waktu yang misalnya Sabtu Minggu, nah itu memungkinkan. Tapi kalau umpama sudah tidak ada masalah lagi, saya kira tidak perlu lagi itu, karena program kualifikasi ini juga dari unsur anggaran tidak tersedia lagi kecuali ingin mandiri. Nah, saya bersyukur hampir seluruh Kalimantan Utara semua sudah terstandarkan ke S1. Ini satu hal yang membanggakan kita. Termasuk juga para penyuluh PNS non PNS harus kualifikasi S1. Nah, kalau tidak bisa. Jadi saya kira memang harapannya adalah ijazah itu melambangkan kualitas. Jadi semakin tinggi, ini asumsi ya, semakin tinggi ijazah, apakah itu S1, naik ke S2, apalagi S3, semakin bagus kualitas seseorang, itu asumsinya. Semakin rendah ijazahnya, semakin kurang kualitasnya, walaupun itu masih asumsi namanya. Tetapi secara umum boleh dikata ijazah ini sangat menentukan kualitas kita. Nah, sekarang yang kedua kaitannya dengan kompetensi. Yang kedua adalah kompetensi. Kalau orang sudah S1, maka biasanya tuntutan berikutnya adalah bekerja sesuai dengan bidangnya. Tapi kita tidak bisa mengelak. Dahulu itu semua penerimaan PNS di lingkungan Kementerian Agama itu ijazahnya rata-rata sarjana agama, SPDI, SAG. Tapi tugas yang dihadapi sama dengan kantor-kantor lainnya. Ya, betapa banyaknya SAG itu dulu yang mengeluh pada saya, menyatakan ingin mengundurkan diri karena diangkat jadi bendahara. Karena mulai harus mengenal aplikasi. Apalagi yang di keuangan, di perencanaan. Saya ini Pak jujur, latar belakang pendidikan saya ini sarjana alam gaib, kok ditunjuk jadi bendahara, sarjana agama gitu, ditunjuk jadi harus ini itu, padahal tidak sesuai dengan latar belakang pendidikannya. Itu sebabnya maka sekarang penerimaan PNS di lingkungan Kementerian Agama itu tidak melupakan ijazah-ijazah yang lain seperti sarjana hukum, sarjana ekonomi, akuntansi. Nah, itu semua sekarang kita butuhkan, IT-nya apalagi sangat kita butuhkan. Nah, tetapi ciri khas Kementerian Agama itu, kalau menurut bahasa Pak Habibie dulu itu adalah orang yang di dalamnya terintegrasi antara memiliki impact dan impactnya. Ilmu pengetahuan dan teknologi juga di dalamnya ada unsur keimanan dan ketakwaan, unsur keagamannya juga harus ada. Sekian banyak teman-teman yang punya gelar sarjana agama masuk di Kemenak itu memang pas, karena kadang-kadang tuntutannya baca doa kemana-mana, tapi bila itu pas. Tetapi di sisi lain ketika disuruh jadi bendahara bingung juga, atau ada yang bermasalah menjadi advokasi untuk melindungi kawan-kawan yang terjerat dengan hukum juga tidak bisa. Akhirnya kita perlu sarjana hukum. Nah, kalau ini sudah merata di Kemenak, ada sarjana hukum, ada sarjana ekonomi, akuntansi, ada sarjana agama, maka akan terjawablah kebutuhan kita. Itu sebabnya sekarang ada kemarin tamu yang datang ke kantor menanyakan, kenapa Pak itu kok Kemenak kalau penerimaan selalu sarjana agama? Suruh lihat apa benar itu selalu sarjana agama. Tidak kan? Sekarang kita ada yang sarjana hukum, sarjana ekonomi, silakan.
Anda kalau sanggup bersaing silakan masuk di sana. Cuma memang nanti kalau sudah masuk di Kemenak, apapun latar belakang kita, mesti orang mengatakan ini orang Kementerian Agama paham dia dengan agama. Yang dulu tidak pernah pakai kopiah, rajin pakai kopiah. Dan kalau sudah pakai kopiah, turun ke kantor, mesti orang bilang kurang alim gitu. Itu pasti agamanya bagus. Walaupun kadang-kadang pas-pasan juga, suruh jadi Bilal. Ini sarungnya kayak kena angin gitu ketebaran. Apalagi jadi khatib. Teman saya dulu saking gugupnya jadi khatib sampai tongkatnya patah kan. Begitu menyebut hadirin yang berbahagia, dia tidak bilang hadirin yang berbahaya. Saking gugupnya. Jadi tidak gampang masuk di wilayah Kementerian Agama itu ada kompetensi yang orang lain tidak punya, di sini harus punya. Ya maka itu siapapun dia yang sudah masuk di lingkungan sesuai agama masing-masing, yang Islam harus belajar kompetensi keislaman, yang Kristen belajar kompetensi kekristenan, yang Buddha demikian, yang lain juga demikian, karena kembali ke masyarakat dia menjadi tokoh di bidangnya masing-masing. Tapi selama ini memang asumsi masyarakat itu benar bahwa orang di Kemenak itu memang pintar agama, dan saya juga mengakui dari dulu memang di Kemenak itu pintar agama. Makanya sampai hari ini tidak berubah asumsi itu. Nah, tinggal kita bagaimana kalau ada yang tadinya dari sarjana hukum, sarjana ekonomi, akuntansi masuk ke lingkungan Kemenak, ya yang belum bisa apa, terutama yang Muslim, belum bisa bagus baca Qurannya dibagusi. Kalau ada praktek-praktek pembelajaran, yang belum bisa baca doa belajar baca doa, yang belum bisa hati belajar hati, ya sampai pada kalau perlu memandikan mayat, mensolatkannya, mengumpulkannya. Ini susah sekarang, mulai langka orang-orang demikian. Jadi tidak gampang kalau sudah ada yang mati, jadi diketok kepala kantor Kemenak. Bahkan kalau kepala KUA itu orang mulai melahirkan sampai urusan mati, kepala KUA aja urusannya Pak ya. Ketok pintu, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, ada apa? Minta air Pak. Kok minta air? Ya istri saya mau melahirkan. Air. Sampai melahirkan, udah besar, kasih nama kita lagi ya. Kasih nama juga bingung, kadang-kadang serahkan aja pada kita. Terserah Ustaz aja mau kasih nama apa. Dulu ada tuh peristiwa menarik tuh. Istrinya orang Buton, suaminya orang Banjar. Terjadi akulturasi. Kalau orang Buton itu apa ciri khasnya? Pakai la ya, la aja, la adu, apa lagi? Pokok pakai lala. Kalau perempuan pakai wawa gitu ya. Nah, kalau Banjar ada Manya, Mansa, Sudirman, Mansur, Mansur. Itu terjadilah perebutan. Kata suaminya orang Buton, saya nggak mau kalau anda pakai la. Kata istrinya enggak, aku pokoknya harus pakai man. Pertengkaran ini. Nah, akhirnya ada ustadz yang bisa carikan jalan tengah. Ini orang Kemenak ini. Coba kalau ada pengalaman, susah ini. Akhirnya, sudah sini anaknya bawa keluar. Biar saya kasih nama. Kalian jangan ribut ya. Baik, saya kasih nama. Bismillahirrahmanirrahim. Sammaituka ya walad Muhammad Laduman. Itu kalau orang Banjar menetes air mata itu. Gak pernah mimpi nama anaknya Laduman. Laduman kok? Itu meriam bambu itu loh. Oh itu akulturasi. Nah itu orang Kemenak yang bijaksana itu bisa memahami antara kebutuhan suami dan kebutuhan istri. Jadi harus ada strategi yang baik yang kita itu bisa menyelamatkan semua pihak. Nah, coba bayangkan itu pekerjaan orang Kemenak. Belum lagi memandikan mayat dan sebagainya. Itu sering saya cerita sama Pak Ramli ini. Dulu saya tugas di seberang sana itu satu komplek itu hanya ada satu yang tukang mandikan mayat. Beliau agen di pasar hari Kamis. Sampai beliau bilang, sudah aku bilang kalau mati itu jangan hari Kamis, saya sibuk. Kalau mau mati hari Rabu apa hari Jumat.
Masa mau mati bisa diatur? Karena di hari Kamis sibuk dan yang lain tidak ada yang bisa memandikan. Di kondisi ini makin susah sekarang. Apalagi kalau namanya baca talqin. Masya Allah, susah sudah sekarang. Oleh karena itu lalu kita ini harus ada menambah sedikitlah kompetensi ke arah itu. Kalau baca talqin itu Pak Sugio itu orang sudah meninggal, di atasnya dibacain, diajarin. Nanti kalau malaikat tanya, jawab begini. Pas itu dia baru pernah belajar baca talqin, dibacain di atas tubuh ada bulan dan bulan. Nanti ketahuilah olehmu bahwa surga itu benar, neraka itu benar. Nanti akan datang kepada engkau sebentar lagi 3 orang malaikat. Bingung lah. Selama ini yang didengar cuma 2 gitu kan. Apapun 3 ini. Rupanya kitab yang dibaca ini sudah lama. Bahkan datang teman di belakang, bukan 3, 2 aja. Tenang, ini urusan saya ini. Ya, ulang lagi. Bulan dan bulan apabila datang kepada engkau 3 orang malaikat, maka ketahui olehmu yang satu palsu. Ini Ustaz yang pinter banget ya. Kalau orang Kemenak begitu, itu bubar nggak dikasih amplop gitu. Karena selama ini nggak pernah dengar ada malaikat 3, apa orang Kemenak bacanya 3 gitu. Ternyata yang satu palsu. Nah, maksud saya bahwa begitu masuk kita di lingkungan Kemenak, kompetensi agama, mau tidak mau suka tidak suka, itu harus kita mulai pelajari. Antara infak dan iptek itu masuk di lembaga kita menjadi kewajiban. Beda dengan kalau kita masuk di kementerian yang lain. Tidak apa-apa. Dalam artian bahwa tidak ada kebutuhan khusus, tapi kalau di kita benar-benar menjadi kewajiban. Nah, oleh sebab itu dalam PP nomor 11 2017 itu kompetensi ini sekarang menjadi acuan kita di dalam penerimaan CPNS, terutama kebutuhan-kebutuhan yang sedang kita hadapi ini. Jadi yang juga ahli agama harus juga bisa pegang IT. Nah, tapi ini sekarang alhamdulillah para penyuluh ini hadir nih ya, lihat kita di sini. Rata-rata udah pinter. Cuma kadang-kadang ada yang pinter buka, matikannya lupa. Gimana caranya? Ketak-ketok, nggak mati-mati. Ya saya senang sekali karena para penyuluh udah bagus-bagus sekarang. Luar biasa. Bahkan banyak yang saya lihat itu sudah memiliki kemajuan. Bisa berdakwah lewat IT, ini sudah luar biasa. Jadi inilah salah satu efek daripada kemajuan teknologi yang dirasakan oleh teman-teman di lingkungan Kementerian Agama. Saya berterima kasih kepada para penyuluh di semua keagamaan, apakah Islam, Kristen, Buddha, Hindu, yang merupakan ujung tombak benar-benar berada di lapisan masyarakat kita. Tanpa mereka, betul kita ini tidak ada apa-apanya. Karena justru keberhasilan pembangunan non-fisik itu justru banyak ditangani oleh para penyuluh. Jadi kita mungkin tidak akan sama dengan prestasi kementerian yang lain. Kalau kementerian yang lain kelihatan pembangunan jalan, jembatan, rumah kelihatan. Kalau kita nggak kelihatan, apa itu katanya di Kementerian Agama itu hasilnya mana? Nah sebenarnya kalau masyarakat rukun, masyarakat aman, masyarakat damai, itulah hasil pekerjaan kawan-kawan di Kementerian Agama, khususnya para penyuluh. Nah ini yang tidak bisa kita nilai dengan materi. Ini mahal sekali harganya. Itu sebabnya kita harus menyampaikan rasa terima kasih kepada kawan-kawan yang sudah berkenan menjadi penyuluh. Nah kemudian K yang ketiga adalah di dalam peraturan pemerintah itu terkait dengan kinerja. Ibu Bapak, sekarang ini kita semua itu mendapatkan tunjangan kinerja. Ada yang grade 5, grade 6, grade 7, 8, 9, 10 sampai 14. Itu dapatnya tunjangan kinerja itu adalah atas hasil pekerjaan kita. Itu sebabnya kalau kita melihat dari tunjangan kinerja ini, maka kewajiban yang ada pada kita pertama mulai dari jam masuk dan jam pulang.
Kalau masuk 7.30 pulangnya jam 4. Kalau sampai hari Jumat itu ada yang setengah 3, ada yang jam setengah 5 juga pulangnya, karena tergantung nanti masa istirahatnya di siang hari. Tapi rata-rata istirahat itu jam 12 sampai jam 1. Jadi itu total kita bekerja 37,5 jam. Itu kewajiban kita. Nah sekarang ini hampir semua pimpinan tidak bisa melakukan kontrol soal jam masuk dan jam pulang, karena sudah ada alat teknologi yang mengatur itu. Yang paling berat lagi adalah ketika di tengah-tengah, ya, antara jam 9 ke atas misalnya sampai jam setengah 4 itu banyak kawan-kawan kita yang sudah masuk kantor tapi pulang lagi ke rumah dengan berbagai alasan. Saya kira memang kita tidak akan melarang kalau ada pegawai negeri yang pulang ke rumah ketika dia ada kebutuhan yang memang emergensi mendesak, tapi harus ada izin pimpinan. Yang kita tidak ingin itu ketika ada pegawai aktif datang dan pulang, tapi tengah-tengahnya bolong. Ini yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Ketika pulang dan entah kemana dia tidak tahu rimbanya, kemudian tunjangan kinerjanya full saja diterima, sebetulnya secara hati nurani itu sangat bertentangan. Karena apa yang kita nikmati tunjangan kinerja itu adalah hasil daripada pekerjaan kita. Itu sebabnya lalu ada SKP itu. SKP itu ditandatangani oleh atasan langsung. Nah artinya atasan langsung itu berhak membacahi satu demi satu apa yang dibuat oleh stafnya itu. Wah ini kerjanya apa, berapa, itu semua kan tercantum itu. Nah yang paling parah itu orang yang nggak ada tapi laporannya ada. Entah apalah bunyinya di situ ya, dibuat lengkap, bahkan lebih lengkap lagi daripada yang bekerja sesungguhnya. Nah kita tidak ingin justru menciptakan yang seperti ini. Karena itu bukan saja ini kesalahan daripada staf kita, tapi juga atasannya kadang-kadang salah juga. Pokoknya yang dikasih tanda tangannya aja dah, entah apa isinya gitu. Pada kewajiban pimpinan sudah melakukan koreksi apa isinya, kinerjanya itu benar apa tidak. Nah ada tipe orang itu aktif bekerja tapi lupa mencatat pekerjaannya. Ada tipe orang seperti itu, tidak terlalu peduli dengan kewajiban dia untuk mencatat, tapi kewajiban bekerja dia tuntaskan dengan baik. Tapi ada orang sebaliknya, mencatat pekerjaan aktif bahkan yang tidak dikerjakan itu dicatat. Lalu akhirnya lebih mahal lagi tukinnya. Bahkan ada yang mengatakan, itu kelihatannya kok nggak kerja tapi tukinnya kok grade-nya tinggi dari saya ini. Apa ya ini? Nah, ternyata dokumennya lebih baik. Ya, jadi tipe orang itu macam-macam. Sama juga kenaikan pangkat, kenaikan golongan. Ada orang yang nggak naik-naik tapi kelihatan aktif banget dalam bekerja. Ada yang nggak aktif tapi golongannya sudah 4C, sudah melampaui ambang batas. Nah, tipe-tipe seperti ini memang agak sulit juga. Oleh karena itu kita selaku pimpinan itu punya kewajiban untuk mengarahkan ini. Yang aktif menulis itu tidak aktif bekerja, diberi arahan, tegur. Ini kok tulisan laporannya ada, kerjaannya mana? Nah begitu juga sebaliknya, kasihan kamu kerjanya kok capek banget, tapi kok udah ditulis, padahal ini bisa masuk SKP. Nah, jadi orang yang sudah memang memadukan antara catatan dengan apa yang dia kerjakan, itulah yang diharapkan, itulah yang kita bayar dengan tunjangan kinerja. Nah jangan sampai kita di Kementerian Agama itu bertentangan dengan hati nurani. Karena atasan itu kadang-kadang juga nggak tega menegur, karena sudah lama teman dekat, bohong sedikit biasa aja lah. Nah kesalahan yang berulang-ulang itu bisa menjadi kebenaran yang tersembunyi. Ya seolah-olah menjadi benar, padahal dia salah. Jadi kita harus ada kesadaran secara pribadi untuk bisa mengikuti aturan-aturan yang ada. Nah kinerja ini semakin baik apabila kita semua akan memberikan prestasi yang baik seluruh satker ini. Karena Ortala itu memberikan penilaian
itu seluruh satker ini akan diberikan penilaian. Saya ingat ada pertemuan Orpala sekitar 2-3 tahun yang lalu. Itu nilai kita itu sudah 76, sekian. Sebetulnya kalau kita bisa mencapai angka 80, konon nih informasi yang saya peroleh, tukin itu akan bisa naik menjadi 80%. Nah sekarang kita terima 70% aja udah senangnya minta ampun. Saya sendiri senang banget. Apalagi itu naik 80%. Kreditan tuh lunas semua. Ada kredit motor, lunas cepat. Yang kredit rumah, lunas cepat. Nah, tapi kalau yang bini dua ada kuliah. Gara-gara token naik, ya di rumah dua. Ternyata isinya juga dua. Nah, sebetulnya kenapa kita ingin sekali kawan-kawan punya kinerja yang tinggi? Tujuannya adalah apabila seluruh satker berkontribusi untuk penilaian kinerja itu, maka efeknya adalah kesejahteraan sebetulnya. Nah, itu sebabnya dengan tukin itu kita bekerja berdasarkan topoksi itu sudah tidak dibayar lagi. Memang ini fenomena yang terakhir ini agak sedikit banyak yang mengeluh. Itu kalau ini ada honornya, sekarang mah pada nggak ada honornya. Mulai ke kantor yang job-job juga nggak ada honornya juga. Tapi udah makan enak di syukur alhamdulillah ya. Aduh, makan ikan bakar, ikan pedas-pedas, aduh enak sekali. Rasa betah Pak di sini Pak. Saya kira rombongan saya terbesar kunjungan kerja ini hari ini ke Nunukan ini. Sampai 20 orang ya. Mudah-mudahan nggak jerat tuan rumah ya. Karena memang luar biasa kita fasilitas di sini bagus, pelayanannya bagus. Jadi beruntunglah jadi kepala kemenangan Nunukan sebenarnya ya. Nah, ibu bapak sekalian, saya kepengen benar kita mulai dari PNS yang ada di lingkungan kantor kemenang ini, di KUA, di sekolah, di madrasah, yuk kinerja ini kita perbaiki. Sudah baik Pak, perbaiki lagi. Nanti kalau tinggi nilainya, maka tunjangan itu akan naik juga. Nah, di KUA misalnya yang jauh dari jangkauan kepala kemenang, ini mumpung di layar ditangkap kepala KUA, mohonlah bisa didengerin ini ya. Jangan sampai seminggu itu hanya sehari 2 hari ada di tempat, selebihnya di luar tempat. Karena ada yang saya dengar memang ngantornya malas. Tapi kalau bulan muda cepat aja turun, bulan tua malas lagi turun. Kasihan teman-teman yang non PNS, yang penyuluh, yang pengen sekali pegawai negeri, tapi tidak kesampaian nasib mereka. Nah, kita yang sudah pegawai negeri kok malas-malasan. Kita makan uang negara nggak terasa 1 bulan habis, muncul lagi 1 bulan berikutnya. Masyarakat umum yang non PNS masa krisis seperti ini sebetulnya. Karena itu, ayo kita saling peduli terhadap pekerjaan kita. Nah, kita bersyukur sekali sebagai PNS itu, bagaimanapun musim sulitnya dalam ekonomi yang kita rasakan, kita tuh masih saja tetap lancar setiap bulan. Nah, oleh karena itu imbangilah dengan kewajiban kita. Jangan sampai kewajiban yang sudah kita miliki itu justru tidak ada peningkatan. Harus ada peningkatan walaupun sedikit progresnya, pengabdian kita. Nah, saya kira ketika Menteri Agama Pak Lukman Hakim Saifuddin kemarin dengan mensosialisasikan 5 budaya kerja itu sangat bagus tuh. Yang pertama integritas. Integritas itu sebetulnya adalah hampir semua agama punya ajaran tentang itu. Itu bersifat universal. Kejujuran itu penting sekali. Teman-teman saya pesankan, integritas itu disuruh tidak disuruh itu secara individu harus punya nilai-nilai kejujuran. Karena awal mula daripada keretakan kita di dalam bekerja itu adalah keuangan. Kalau tidak terbuka soal keuangan, itu awal daripada cekcoknya kita sesama teman. Atasan dengan bawahan dengan temannya. Nah, padahal uang negara itu tidak ada yang mengklaim uang pribadi. Semua adalah untuk kepentingan lembaga, dalam arti kepentingan negara. Saya berpesan teman-teman yang bekerja sama dalam satu kegiatan benar-benar memiliki rasa solidaritas yang tinggi. Jadi tidak mengklaim hasil itu sebagai klaim pribadi.
Uang negara yang kita kelola itu bukan warisan nenek moyang. Karena saya bekerja di mana-mana pindah tempat tuh, ada kadang-kadang ketemu satu tempat, kalau sudah ada kegiatan, kalau dia yang megang uang, mulai dia yang mendaftarkan, dia yang membayar ini, begitu ada fee dia pulang, tidak pernah laporan kepada pimpinan. Ini sangat berbahaya, karena akan melukai teman sendiri itu. Nah, kok ada Pak? Ada, cuma tidak di sini. Itu penting sekali. Kenapa? Integritas itu. Kalau orang bekerja sudah tidak jujur, kalau kelihatannya alim tapi tidak jujur, itu dalam bahasa lain disebut tawaduk. Jalannya nunduk aja kemana. Sekalinya tawaduknya tawarna duit. Jadi kita tidak bisa. Lembaga ini milik bersama, susah senang kita tanggung bersama. Nah, pesan saya integritas itu menjadi sesuatu yang sudah tidak dipaksakan lagi, tetapi menjadi sifat, menjadi kepribadian, menjadi perilaku. Nah, kalau sudah orang itu bekerja jujur, insya Allah apapun yang dikerjakan dicintai oleh teman-temannya. Karena kalau tidak jujur itu atasan tidak suka, teman sendiri tidak suka. Mungkin sementara orang tidak ada yang berani mengkritik, tapi lama-lama juga akan ketakutan. Nah, ini saya berpesan seluruh keluarga besar Kemenak, integritas itu harus menjadi pegangan utama. Yang kedua, kita harus juga melakukan inovasi. Inovasi itu adalah sesuatu yang sifatnya pembaharuan-pembaharuan. Jadi kalau warna itu sudah kuning dicampur dengan hijau itu inovasi, artinya ada pengembangan-pengembangan. Jadi karena perkembangan waktu ini dari hari ke hari terus berkembang dari berbagai aspek kemajuan di dunia ini, maka inovasi itu menjadi bagian yang penting di kelembagaan kita. Ya kayak pelayanan, inovasi itu ada PTSP, itu inovasi, sesuatu yang bisa dinikmati bukan hanya lingkungan kita, tapi masyarakat juga bisa menikmati. Apa tujuan awal PTSP itu? Kebetulan saya juga ikut dulu dengan Pak Menteri itu membicarakan ini. Itu awalnya dan asbabun nuzulnya itu menghindari adanya hubungan langsung antara tamu yang datang dengan misalnya kepala kantor atau kepala bidang kasih. Apalagi itu kaitannya dengan kontrak mengontrak. Nah, ini yang dihindari itu yang sifatnya seperti ini nih. Pada kontraktor datang, cari mana Pak Saifi? Oh ada Pak. Terus ada surat. Nah beliau sampai di PTSP aja, yang ngantar surat itu pegawai ke ruang. Jadi tidak ada interaksi langsung. Karena kalau terjadi interaksi langsung dan berduaan, nah di situ bisa terjadi pembicaraan rahasia yang menguntungkan kepala kantor. Memang dulu saya rasakan itu. Tapi setelah saya tahu rahasianya, orang datang tuh kadang-kadang ada yang suaranya begitu, maka setelah itu saya tidak mau lagi terima tamu seperti itu. Karena memang di satu sisi secara pribadi mungkin enak, fasilitas kita bisa ditawarin tuh, mau apa aja bisa. Tapi karena bertentangan dengan faktor integritas yang di atas tadi, maka saya tidak mau. Nah, saya juga ingin keberadaan PTSP itu seperti itu. Menghindari adanya hubungan interaksi berdua-duaan di dalam ruangan yang itu berpotensi untuk bisa melanggar aturan. Berpotensi itu bukan berarti salah terus, tidak juga. Nah, tapi sekarang ini karena ganti menteri, mungkin ganti pula kebijakan PTSP ini boleh kita teruskan karena tujuannya baik, tapi bagi yang tidak punya fasilitas mungkin itu nanti ada kebijakan baru lagi apa. Yang ketiga, profesional. Kita bekerja harus memang sesuai dengan ahlinya, keahlian kita. Oleh sebab itu kalau ada kepala kantor punya kebijakan melakukan rolling berdasarkan pengamatan-pengamatan itu wajar dalam rangka menyambungkan antara profesi yang bersangkutan dengan kebutuhan kantor. Itu sebabnya ada rolling-rolling itu. Jadi sebetulnya kalau soal rolling ini ada beberapa ya. Pertama, kebutuhan organisasi. Kadang-kadang kita memang menempatkan orang tidak sesuai dengan kemampuannya, tapi di sisi lain tidak ada orang lagi. Tapi kalau sudah ada orangnya, biasanya ada lagi perubahan-perubahan. Itu dalam rangka menyatukan antara profesi yang bersangkutan dengan kebutuhan lembaga kita. Tapi ini sangat rasional ya.
Di tengah-tengah keterbatasan tuh kadang-kadang terpaksa kita apa adanya, dan itu memerlukan pelatihan-pelatihan untuk memantapkan kompetensi itu. Dan kemudian saya lihat yang paling berat itu keteladanan. Kita ini orang Kementerian Agama itu bebannya sangat beda dengan kementerian-kementerian yang lain. Ya, yang di awal-awal tadi saya katakan, tidak samalah hadir di tengah orang banyak itu sebagai aparat di Kementerian Agama dengan orang yang di luar Kementerian Agama. Orang melihat kita itu menjadi simbol kebaikan. Ya, satu sisi kita bersyukur, wah, ini pasti orang baik jika orang kemana. Saya dulunya sebelum PNS kalau melihat orang kemana itu segar rasanya. Ya, kayak orang-orang alim semua gitu kan. Oh benar juga, orang ini kan alim. Tapi ibu bapak, keteladanan ini ternyata bukan hanya sekedar sesuatu yang harus kita syukuri, tapi juga harus kita siap untuk menerima itu. Hadir di tengah-tengah masyarakat itu, ketika ada orang kemana, pastilah kita yang dilihat. Jumat misalnya, ketika tidak ada khatib, wah, itu yang dilihat kita tuh di gereja. Kalau nggak ada pendetanya, apa uluk yang tampil. Jadi ini tugas-tugas yang tidak bisa kita elakkan. Dan kalau sudah menjadi simbol-simbol tokoh-tokoh agama, berarti dia adalah teladan bagi masyarakat. Inilah sesuatu yang sesungguhnya beban kita. Mau tidak mau, suka tidak suka, di satu sisi kita syukuri, tapi di sisi lain harus kita sesuaikan antara apa yang kita miliki dan kebutuhan masyarakat. Nah, ibu bapak sekalian, memang ini tidak bisa kita hindari. Bukan hanya kita di kantor ini, saya kira guru-guru apalagi itu. Saya ingat zaman dulu tuh, kalau orang cari menantu, kalau sudah guru, masya Allah, rebutan. Kalau kita nggak direkrut karena guru pun tahu. Guru karate itu beda dengan guru sekolah. Dulu yang namanya guru, tidak rebutan cari menantu apa diambil menantu. Nah sekarang kalau pegawai Kemenang juga begitu, rebutan mau diambil menantu. Jadi ini sesuatu yang dibanggakan, tapi di sisi lain menjadi beban yang harus kita lakukan itu. Nah oleh karena itu, karena kita menjadi teladan bagi masyarakat, tentu soal kepribadian itu menjadi hal yang penting. Kadang-kadang kita harus duduk introspeksi, lihat bercerminlah diri kita ini siapa, nanti kemana. Apalagi kalau sudah musim COVID-19 ini, saya merenung-renung sedih banget kadang-kadang. Sampai hari ini ulama kita, ada yang bilang 600, ada yang bilang 800 yang sudah dipanggil oleh Allah. Kalau habis ulama, Ustaz turunnya ya, dicabut Ustaz habis ke penyuluh. Nah kalau sudah habis tokoh-tokoh ini, kitalah yang ditokohkan. Kalau sudah kita ditokohkan, mau tidak mau, pakaian kita, cara berbicara kita, sifat perilaku kita, itu menjadi teladan semua bagi masyarakat. Nah di tengah-tengah masyarakat kesulitan menjadi figur, orang kemana harus juga siap menjadi figur. Jadi ini mau tidak mau, suka tidak suka, iya terjadi eranya seperti ini. Nah, bayangkan kalau sudah sampai hari ini, itu sudah 800 yang wafat, dalam beberapa hari ini bertambah, sampai pada akhirnya kemarin ada lonceng, apa itu jaga kiai. Tapi kalau jaga dari malaikat mau, nggak bisa kayaknya. Jaga dari corona juga berat, harus 5M juga itu. Nah, tidak tahu kalau di Kristen ada Pak, jaga pendeta? Belum ya? Nah, karena tidak banyak yang meninggal. Kalau di kita, di
Suaranya hilang. Ada suara kedengaran. Betul, nggak ada suara. Ya, Alhamdulillah. Alhamdulillah sudah muncul. Lanjut. Belum, Lagi. Alhamdulillah sudah. belum. Suaranya Pak Rusdi paling besar.